Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas desain rangka hidroponik sistem NFT, di mana nantinya pada desain ini bisa membantu kawan-kawan apabila nantinya ingin membuat atau merancang rangka hidroponik. Jadi kawan-kawan sebelum melakukan perakitan atau pembuatan, alangkah baiknya kawan-kawan melakukan rencana dulu agar nantinya dapat meminimalisir biaya apabila nantinya terjadi pembengkakan atau kelebihan uang dalam pembangunan. Nah, langsung saja pada desain. Nah, untuk desain kali ini saya menggunakan desain sistem NFT, di mana pada bentukan kali ini yaitu bentukan kotak biasa saja, akan tetapi ini mempunyai 2 unit ya, 2 blok pada desainnya. Nah, untuk material yang saya gunakan ini adalah material baja ringan kanal C ya. Kemudian seperti biasa, pipa yang saya gunakan ini adalah pipa 2,5 in. Nah, kemudian untuk rangka terserah dari kawan-kawan. Apabila memang mempunyai budget, bisa menggunakan baja ringan, atau yang lebih murah bisa menggunakan kayu ya. Nah, tapi saya sarankan untuk material tiang alangkah baiknya menggunakan baja ringan. Karena apa? Karena ini adalah sangat kokoh sekali apabila kawan-kawan ingin melakukan penanaman sistem hidroponik ya. Jadi baja ringan sangat saya sugestikan sekali agar nantinya bisa tahan lama. Kemudian pipa nggak usah terlalu besar, minimal pipa yang digunakan adalah 2 in, maksimal cukup 2,5 in, karena pipa terlalu besar juga tidak efektif karena hasilnya nanti juga sama. Lanjut lagi kepada desain. Nah, pada desain ini saya buat 2 blok ya, blok kiri dan blok kanan. Kemudian pada bagian tengah itu adalah ruang kosong untuk berjalan. Kemudian untuk ukuran satu blok ini ya, satu blok ini ukurannya 120 cm ya, 120 cm. Kemudian untuk tinggi ya, untuk tinggi ini 1 meter, untuk tinggi atas ini 1 meter, untuk dari depan ini ya, dari bak dari situ 1 meter. Kemudian rangka tiang ya, rangka tiang ini jaraknya 195 cm ya, per tiang ini 195 cm. Karena apa? Karena nantinya apabila kawan-kawan mentok memasang 200 cm atau 2 meter, sedangkan panjang pipanya adalah 4 meter. Nah, ini adalah pipa yang saya sambung jadi satu buah. Ini adalah 2 pipa yang saya sambung ya. Nah, apabila kawan-kawan mentok di 2 meter per rangka, nantinya akan kesusahan dalam memasang L ini, karena nantinya akan mentok tiang ini atau tidak sampai. Jadi alangkah baiknya dilebihkan saja seperti ini ya, agar nantinya bisa dipasang L ya. Kemudian kenapa dilebihkan daripada tiang? Karena nantinya pada pembuangan juga seperti ini.
dapat kawan-kawan lihat ya. Nah seperti ini, jadi nantinya dilebihkan supaya adanya talang di bagian ujung itu tidak apa namanya nantinya pas lah jatuhnya di talang tersebut. Kalau mentok di 2 meter biasanya ujung pipa ini akan mentok pada bagian ujung tiang ini saja. Nah air yang jatuh nanti kemudian tidak sampai pada bagian talang. Jadi saya sarankan jangan mentok 2 meter ya, cukup 195 cm per tiang itu ya. Untuk lebar kemudian panjang ya, panjangnya ini kurang lebih hampir 8 meter ya, karena ini menggunakan pipa sambungan ya, sambungan pipa ada 2 buah, jadi saya sambungnya di satu. Nah seperti ini panjangnya adalah 8 meter. Nah kemudian untuk kemiringan pipa, nah kemiringan pipa itu cukup 3-5 derajat, kurang lebih seperti ini ya, dapat kawan-kawan lihat. Jadi untuk mempermudahnya lagi, untuk gelagar bawah ini ya, gelagar bawah ini, rangka bawah ini tingginya jangan sama. Nah untuk yang saya buat ini pada bagian depan itu tingginya 1 meter. Kemudian untuk rangka kedua itu 95 cm. Jadi untuk penurunan rangka dari atas sampai rangka ini itu bedanya 5 cm ya, dari bawah sampai rangka atas. Untuk bagian depan dibuat 1 meter. Kemudian untuk rangka kedua 95 cm. Rangka ketiga itu cukup 90 cm. Rangka keempat 85 cm. Dan yang terakhir adalah 80 cm. Nah apabila kawan-kawan sudah sama seperti itu, insya Allah nantinya untuk kemiringan pipa itu sama ratanya seperti ini ya. Nah seperti ini, jadi dia nanti tidak akan menggantung. Contoh nanti kalau memang tidak sampai atau tidak sama ketinggiannya, kemungkinan ini bisa ketinggian lah atau kerendahan. Itu makanya dibuat per 5 cm ya. Nah jangan lupa pada bagian sisi kawan-kawan buat sesuai juga ya untuk mengunci tiang pada bagian bawah dan juga atas. Pada bagian bawah sisi ini harap menggunakan sesuai silang ya, agar nantinya lebih kokoh. Atau kawan-kawan mau mengecor tiang, silakan di tanah, itu lebih kokoh lagi. Kemudian ini ya, lebar per blok 120. Kemudian untuk pada bagian tengahnya itu cukup 1 meter seperti ini 1 meter ya, dan tengah ini untuk jalan tengah saja. Kemudian kenapa dibuat 120 cm? Agar nantinya kawan-kawan itu mudah dalam menjangkau tanaman ya. Kurang lebih seperti ini dapat kawan-kawan lihat. Apabila mau dari sisi kanan itu mudah menjangkau tanaman, dan juga sisi kiri juga mudah. Apabila terlalu lebar, nantinya takutnya tidak sampai pada bagian tengah. Nah jadi 120 cm itu adalah ukuran yang standar lah, cukup kalau bagi saya. Nantinya pengaruh apabila tangan kawan-kawan itu pendek, itu lebih bisa nggak sampai lagi. Jadi saya sarankan 120 itu cukup. Nah kemudian untuk tinggi tiang, nah ini ya, tinggi tiang ini cukup 2 meter ya. 2 meter. Kemudian pada bagian tengah itu nggak usah dikasih tiang, cukup tiang separuh saja untuk menopang pipa. Kemudian pada bagian kuda-kuda ini ya, kuda-kuda tingginya itu cukup 40-50 cm.
jadi nggak usah terlalu tinggi, karena fungsinya atap ini hanya menahan hujan saja, hujan sama panas yang berlebihan. Jadi cukup miring sedikit agar nantinya air hujan dapat mengalir ke bawah, kurang lebih seperti ini ya. Nah ini kemudian sistemnya nanti untuk pengairan air, di sini saya menggunakan bak, jadi baknya terpisah ya. Kemudian juga terserah dari kawan-kawan, kalau mau menggunakan satu bak boleh, dua bak juga boleh. Tapi kalau memang mau satu bak lebih bagus lagi. Karena apa? Karena untuk satu bak itu tidak terlalu banyak yang dibuat gitu kan, tidak terlalu banyak biaya. Jadi nanti kawan-kawan tinggal atur saja bagaimana pengairan pipanya. Nah, seperti ini ya. Nah, dia tinggal atur airnya saja, pengairan pipa. Bagaimana nantinya air dapat didistribusikan dengan baik. Tapi ini adalah ilustrasi saja dari saya. Jadi bagi kawan-kawan yang mau buat seperti ini silahkan, atau mau buat satu bak juga silahkan. Nah, konsepnya pada bak nutrisi ini dilobangin kurang lebih seperti ini. Ini saya gunakan drum, kemudian saya kawan-kawan lobangin. Pertama adalah untuk pompa air. Nah, ini nutrisi. Nanti dikasih pipa yang digunakan setengah in atau 3/4 in, gak usah terlalu besar, setengah in atau 3/4 in cukup. Kemudian dikasih T ya, T pipa. Jangan lupa untuk masang keran, karena keran ini sangat penting nantinya untuk mengatur debit air yang mengalir ke atas. Kemudian air naik, kemudian dikasih T lagi, kawan-kawan pasang lagi pipa ya. Pipa di sini sama seperti di bawah, 3/4 atau setengah in. Kemudian nantinya pada bagian bawah ini ya, pada bagian bawah sini dilobangin gunakan bor. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti pas airnya naik itu akan jatuh ke bawah. Kenapa saya buat menggunakan pipa? Karena menurut saya pakai pipa ini lebih mudah ya dibandingkan dengan selang PE. Menurut saya selang PE itu kurang rapi lah istilahnya. Kemudian juga untuk maintenance, menurut saya pribadi itu bagus pakai pipa seperti ini daripada menggunakan selang PE. Karena kalau menggunakan selang, nanti maintenance-nya kawan-kawan harus lepas satu persatu, karena nantinya di selang PE itu lumut akan nyangkut di situ. Jadi kawan-kawan untuk maintenance-nya lepas selang, kemudian tiup baru, tidak tersumbat lagi. Dan di sini saya rekomendasikan menggunakan pipa saja seperti ini. Nah, pada bagian ujung tutup saja ya pakai dop pipa. Nah, kemudian air mengalir masuk ke dalam pipa, mengalir terus sampai ujung ya, sampai ujung sini. Nah, pada bagian penampungan ujung saya rekomendasikan menggunakan talang saja ya, talang, atau menggunakan pipa juga bisa ya. Pipa 2i nanti dibolongin separuh, kurang lebih sama seperti ini konsepnya. Nah, ini ya, ini ilustrasi saya ini menggunakan talang. Kemudian talang air dipotong seukuran lebar. Kemudian pada bagian ujung ya, diberikan tutup talang, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk menahan talang, kawan-kawan bisa berikan sedikit rangka di bawah
Ini cukup untuk menahan beban talang saja. Nah, jangan lupa untuk memberikan kemiringan pada talang nantinya agar air mengalir ke sisi kiri. Nah, pada bagian dalam, pada bagian ujung, pada bagian sini dilubangin ya, dilubangin supaya nantinya airnya jatuh ke bawah. Nah, ini adalah air pengaliran ke bak nutrisi, penampungan ke bak nutrisi. Jadi pada bagian ujung kawan-kawan dapat lubang ya, lubangin di sini 3/4 in. Kalau bisa untuk melubangi daerah sini itu lebih kecil dari 3/4 in mata bornya, agar nantinya pas dibakar pada bagian yang berlubang ini dibakar, kemudian dicolok pakai pipa 3/4 in agar nantinya bisa dilem, tahan dan kokoh. Kemudian ke bawah ya, ini airnya ke bawah dikasih L saja, kemudian sedikit rangka untuk menahan pipa pembuangan. Lanjut ke bak nutrisi. Pada setiap tiang itu pasang saja penahan seperti ini. Nanti diikat silakan, diikat mau pakai karet silakan, agar menahan pipa agar tidak gerak saja. Nah, ini pipa pembuangan, lanjut ke bak nutrisi ya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya, karena nantinya air yang keluar daripada pompa itu akan menghasilkan gelembung untuk oksigen nantinya. Nah, pada pembuangan sebelah sini ya, ini ya, pada kran dan juga pembuangan ujung rangka hidroponik itu tadi, saya sarankan di sini dikasih saringan. Karena apa? Karena biasanya kotoran-kotoran itu akan jatuh ya, jatuh apabila contoh pada saat kawan-kawan ingin memetik atau memanen tanaman, itu pasti ada yang jatuh, entah itu lumut maupun sampah-sampah lainnya. Jadi saya sarankan buat saringan di sini ya, entah itu dari saringan besi maupun kain, sekiranya nantinya agar tidak tercampur dengan air nutrisi. Kemudian untuk sebelah itu sama, kurang lebih sama saja, tidak ada bedanya, karena ini adalah mirror dari sebelah ya, kopian dari sebelah, hampir sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kawan-kawan yang mau menyatukan ya, yang seperti saya katakan tadi, kalau mau memakai satu bak juga bisa, tinggal kawan-kawan atur bagaimana nantinya pendistribusian ya air ke setiap pipa. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian ujung juga, kalau mau kawan-kawan menyatukannya juga, ini ya, pembuangan juga bisa, terserah dari kawan-kawan, tinggal kawan-kawan atur saja bagaimana jalurnya agar bisa sampai ke bak nutrisi. Nah, ini ya desainnya. Menurut saya pribadi ini adalah memang untuk sebagai usaha ya, karena ini cukup besar bagi kawan-kawan. Saya sarankan kalau ingin membuat desain seperti ini adalah desain yang memang diperuntukkan untuk usaha teman-teman. Apabila sebagai pemula, saya sarankan tidak membuat desain seperti ini. Alangkah baiknya kalau kawan-kawan masih pemula, buat kecil saja. Nah, contoh video sudah ada di channel saya ya, silakan kawan-kawan lihat. Bagi yang mau melihat desain-desain yang sederhana untuk pemula, tapi yang untuk yang ini bisa dibilang sudah digunakan untuk sebagai usaha kawan-kawan ya. Nah, untuk atap, tambahan lagi atap ini cukup menggunakan plastik UV ya,
Tapi kalau kawan-kawan ingin menggunakan atap gelombang, silakan gunakan yang plastik bening. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya, supaya nantinya channel ini dapat berkembang dan berbagi pengalaman kepada kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.